Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ningsih Haryanti. Hari ini akan bercerita tentang memaknai 75 tahun Indonesia Merdeka. 17 Agustus 1945 hingga 17 Agustus 2020. 75 tahun sudah Indonesia merdeka. Menunggu 25 tahun lagi genap sudah 1 abad Indonesiaku Raya. Ya, 17 Agustus tahun ini aku kembali menyaksikan berkibarnya bendera merah putih di tiap-tiap rumah maupun tiap instansi. Doaku, semoga berpuluh tahun yang akan datang, Tuhan masih memberiku waktu agar kembali merasakan gegap gempitannya hari kemerdekaan. Di tahun 2020 ini ada yang berbeda. Hari kemerdekaan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada lomba panjat pinang, balap karung, tari tambang, pertandingan sepak bola, hingga lomba makan kerupuk. Hening akibat pandemi. Akan tetapi, memaknai hari kemerdekaan tidak hanya sebatas lomba-lomba itu. Memaknai hari kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita bisa mengisi dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Namun, sudahkah bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk negara ini? Apa kontribusi kita untuk negeri ini? Jika cinta adalah pembuktian, apa bukti cintamu kepada NKRI? Ya, ini adalah pertanyaan untuk diriku sendiri tentang peranku terhadap bangsa. Aku sejenak berpikir tentang keadaan Indonesiaku akhir-akhir ini. Indonesiaku kerap terjadi kesalahpahaman. Indonesiaku kerap terjadi perselisihan. Tak perlu aku jelaskan, kita semua tahu keadaannya. Malu aku mengatakannya, malu pula aku menceritakannya. Tapi itulah kenyataannya. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Seperti itulah lagu yang diciptakan oleh Koes Plus yang kerap aku dendangkan bersama teman-teman. Sungguh kayanya negeri kita. Beragam julukan dunia diberikan kepada tanah air ini. Paru-paru dunia, negeri 1000 pulau, negeri 1000 candi, Zamrud Khatulistiwa, Macan Asia, dan lain-lain. Betapa bangganya aku lahir di sini. Negeri tumpah darahku, negeri tempat di mana aku dilahirkan, aku bertumbuh, beranak pinak, hingga masanya aku tiada. Disinilah aku berada. Aku diberikan nama oleh orang tuaku Ningsih Haryanti. Wanita berusia 24 tahun yang lahir di Provinsi Bengkulu. Sebuah kota tempat di mana sang saka merah putih pertama kali dijahitkan oleh Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati adalah istri sang proklamator Insinyur Soekarno, yang mana di kota ini pula lah Insinyur Soekarno pernah diasingkan. Dan saya bangga terlahir di sini, di tanah sejarah ini. Memaknai 75 tahun Indonesia merdeka, jiwa-jiwa kita harus merdeka. Jiwa-jiwa kita harus bebas. Bebas berpendapat, bebas berekspresi, dan bebas berkarya. Meski sedikit dibatasi oleh pandemi. Pandemi apa lagi kalau bukan pandemi COVID-19? Sebuah musibah yang melanda dunia, tak ketinggalan negara kita ini. Akibat pandemi COVID ini, banyak yang bahkan hilang pekerjaan. Hingga banting setir, beralih profesi demi melanjutkan hidup. Namun, disinilah tantangan kita dimulai.
bagaimana aku, kamu, dan kita semua mampu berkreasi, mampu berinovasi, dan mampu berkarya, meski keadaan sedang tidak berpihak kepada kita. Mencoba mencari skill yang lain, mengembangkan usaha yang lain, yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Aku teringat sekali, waktu itu awal Maret 2020. Pertama kali wabah ini berada di negara kita. Menjalar satu persatu hingga tak terhitung lagi jumlah korbannya. Banyak jiwa yang melayang, banyak raga yang tumbang. Mereka, tenaga kesehatan, berdiri di garda terdepan, menjadi pahlawan bangsa, mempertaruhkan waktu, harta, bahkan jiwa demi keselamatan warga negara. Dan perlahan, para pekerja pun dirumahkan. Mereka bekerja dari rumah, baik itu pekerja di perusahaan pemerintah hingga pekerja di perusahaan swasta. Beruntung bagi yang hanya diminta bekerja dari rumah. Namun malang bagi mereka yang benar-benar dirumahkan atau dipecat akibat perusahaan yang bangkrut. Namun apalah daya, selain berusaha dari jalan yang lain. Ada anak yang harus dibeli susu, ada keluarga yang harus diberikan nasi, ada tagihan yang harus dibayar. Tiada cara lain selain dari beradaptasi. Semua berkontribusi untuk mengatasi permasalahan ini. Berbagai kebijakan pemerintah dikeluarkan. Beragam bantuan disalurkan kepada mereka yang terdampak. Samping itu, banyak pula yang memutar otak. Bagaimana terus tumbuh dan bertahan di tengah wabah. Mereka yang bekerja di event resepsi pernikahan seperti wedding organizer, makeup artist, fotografer, dan sebagainya beralih profesi. Dari berkebun hingga berjualan online, semua menunjukkan kreasinya masing-masing. "75 tahun Indonesia merdeka. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga Indonesia makin jaya, makin sejahtera, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga di 17 Agustus yang akan datang, kita bisa merasakan perayaan Indonesia merdeka yang jauh lebih meriah, yang jauh lebih gempita dibandingkan pada saat ini." Saya Ningsih Haryanti dari Bengkulu. Salam kemerdekaan.